datang di kebun Omah Bunga. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana memindahkan anggrek dari pot yang lama ke pot-pot yang baru. Sebelum melanjutkan, mohon subscribe dan like channel YouTube. Baik, teman-teman, seperti pada kenyataan sehari-hari, kita seringkali mendapatkan ucapan selamat ulang tahun atau selamat merayakan hari pernikahan dan sebagainya. Kita seringkali mendapatkan anggrek seperti ini. Nah, anggrek ini diberikan oleh kerabat untuk ulang tahun, kira-kira tanggal 29 Juli 2002. Nah, sekarang adalah tanggal 12 September 2022. Jadi, anggrek-anggrek ini sudah mulai rontok dan layu. Nah, anggrek ini jangan kita buang karena kita bisa menghasilkan anggrek yang segar dengan pertumbuhan yang baik dan juga dapat berbunga seperti pada awalnya, seperti yang ini. Nah, ini adalah anggrek-anggrek yang dulu berasal dari ucapan selamat ulang tahun, kemudian selamat merayakan hari pernikahan dan sebagainya. Kita lihat seperti ini. Jadi jangan dibuang ketika kita mendapatkan anggrek-anggrek yang diberikan kepada kita sudah mulai layu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya. Ini adalah peralatan yang kita perlukan untuk memindahkan anggrek dari pot yang lama ke dalam pot yang baru. Peralatan yang kita gunakan adalah pot gerabah atau juga pot plastik dengan banyak lubang sehingga air mudah keluar ketika dilakukan penyiraman. Kemudian medianya kita gunakan arang, tapi juga bisa digunakan pakis yang sudah dicacah. Dan ini semua sudah direndam ke dalam fungisida agar terhindar dari jamur-jamur yang akan mengganggu tanaman yang akan kita pindahkan tadi. Kemudian kita juga memerlukan air. Ini merupakan campuran 2 liter air dengan fungisida sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian juga air bersih untuk mencuci akar anggrek dari pot yang lama. Kemudian fungisida. Kemudian ada pisau dan gunting. Kemudian alat penyemprotan. Dan jangan lupa vitamin B1 untuk mempercepat proses pertumbuhan akar. Selanjutnya kita akan membongkar anggrek yang tadi sudah saya perlihatkan dari pot yang lama dalam pot yang baru. Nah, kita akan membongkar ini dan kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi kita upayakan akar ini tidak rusak. Jadi bisa kita tekan, kita tarik saja pelan-pelan. Jadi sebelumnya ini menggunakan soft pot atau pot plastik yang lunak. Lalu di sini kita lihat sudah mulai ada jamur-jamur. Dan ini kalau dibiarkan akan merusak dan membuat anggrek menjadi mati. Nah, sebelumnya penyiraman di sini cukup intens sehingga anggrek terlalu basah dan ini bisa menyebabkan kebusukan. Jadi kebusukan bisa ditimbulkan karena anggrek terlalu basah dan menimbulkan jamur. Oleh karena itu kita akan bersihkan anggrek ini dari media yang lama, yaitu media berupa moss. Jadi ini akan kita bongkar saja semuanya. Kita perlu hati-hati karena anggrek ini akan patah kalau kita tidak hati-hati. Maksud saya akarnya akan patah. Jadi kita pelan-pelan menghilangkan atau mencabut moss
dari akar-akar anggrek ini. Ya, ini kelihatannya cukup banyak mossnya, sehingga kita membutuhkan waktu untuk menghilangkan dari tanaman yang kita akan pindahkan ke dalam pot baru. Setelah semua moss kita hilangkan, kita akan cuci ke dalam air bersih. Ya, kita akan cuci dalam air bersih seperti ini. Sekalipun mossnya masih sedikit melekat, tidak apa-apa, dia akan hilang ke dalam air bersih ini. Nah, fungsinya air bersih ini agar baik moss maupun kotoran-kotoran yang melekat bisa hanyut atau hilang masuk ke dalam air. Setelah bersih seperti ini, maka kita akan menggunting akar-akar yang busuk. Kita bisa lihat ini seperti ini sudah busuk, dan ini akan mengganggu pertumbuhan. Seperti ini sudah mulai coklat. Jadi kita akan menggunting akar-akar ini satu persatu sampai semua akar-akar menjadi bersih dari akar-akar yang busuk yang akan mengganggu pertumbuhan anggrek. Seperti ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggunting atau menghilangkan akar-akar busuk. Jadi jangan ragu-ragu, meskipun nanti akan tertinggal hanya sebagian kecil saja, atau mungkin hanya 50% saja akar yang. Setelah kita bersihkan pohon anggrek Phalaenopsis ini dari akar-akar yang busuk, kemudian kita juga jangan lupa kawat ini kita bisa kita hilangkan atau kita copot, hati-hati. Dan klip kawat ini jangan dibuang, bisa kita digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada anggrek yang layu. Kita lihat tuh ujungnya sudah layu dan sudah mulai ada tumbuh cabang Phalaenopsis atau anggrek bulan yang baru. Nah, teman-teman bisa mengguntingnya di sini, karena kalau kita gunting di sini sayang, jadi kita gunting di atas ini. Ya, nanti setelah dia tumbuh, contohnya akan tumbuh seperti ini. Ya, ini digunting tidak dari sini tapi di tengahnya, dan dia bisa tumbuh dengan baik. Juga ini anggrek Phalaenopsis putih ini juga hasil dari pemotongan cabang anggrek, tidak dari pangkal. Nah, ada dua cara yang kita bisa lakukan pengguntingan batang bunga ini, separuh atau setengah seperti ini, atau dari pangkalnya. Nah, kalau dari pangkalnya kita akan melihat contoh pertumbuhannya seperti ini. Ini jatuh. Seperti ini, jadi dia dari pangkal ke atas. Nah, ini juga dari pangkal menuju ke atas. Nah, kalau yang ini dari separuh atau setengah batang, kemudian dia belok, dan ini akan seperti itu juga. Ini akan seperti itu juga. Nah, setelah itu kita rendam ke dalam antrakol kurang lebih sekitar
5 menit boleh, sampai betul-betul terendam. Dan daun-daunnya juga bisa sekaligus kita siram supaya nanti tidak dicemari oleh fungus atau jamur. Nah, setelah itu anggrek kita biarkan sampai kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi kita angin-anginkan dulu agar air ini mengering atau air ini mengalir ke bawah, kemudian mengering. Bisa kita masukkan ke dalam keranjang. Demikian. Setelah anggrek ini kita anginkan selama 15 menit, maka kita akan memindahkannya ke dalam pot. Saya menggunakan pot gerabah. Ini pot bekas, tapi sudah dibersihkan dan dicuci dengan antrakol. Dan kali ini saya akan menggunakan media aren. Nah, teman-teman bisa menggunakan media lain, dan pemilihan media ini tergantung dari lingkungan anggrek tumbuh. Jadi kalau teman-teman berada di daerah yang banyak curah hujannya seperti di Bogor, akan lebih bagus menggunakan aren, meskipun pakis juga bisa digunakan. Mengapa aren? Karena arang ini tidak menyimpan air terlalu lama, jadi ketika terkena air dia akan langsung turun, jadi tidak sampai merendam akar terlalu lama dalam air. Nah, ini saya menggunakan media arang, dan posisinya jangan terlalu dalam, tapi juga jangan terlalu ke atas, jadi cukup di tengah seperti ini. Ya, setelah arang kita letakkan di dalam dasar pot, kemudian tanaman kita letakkan, ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ke dasar. Setelah itu kita masukkan arang untuk menutupi akar-akar yang berada di hampir di permukaan seperti ini. Akar-akar yang ada di sini, di dalam pot ini, kita upayakan tetap bisa bernafas dan mudah menerima nutrisi yang kita akan berikan secara teratur. Nah, ini sudah selesai. Yang penting di sini akar tetap ada, terlihat meskipun tidak semua, dan arang atau media ini bisa menopang dengan sempurna sehingga anggrek tidak mudah rubuh. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan media pakis seperti ini. Nah, pakis cacah atau pakis batang atau pakis lempengan yang sudah kita potong-potong seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk teman-teman yang tinggal di iklim yang curah hujannya kurang, seperti di Jakarta misalnya, di Tangerang, ini cocok. Tapi kelemahan dari pakis ini seringkali menjadi rumah serangga, khususnya semut, sehingga teman-teman juga harus berhati-hati dengan semut yang akan merusak tanaman kita. Ini cukup mudah caranya, sama seperti tadi. Jadi akar tetap harus kelihatan sedikit untuk mempermudah penyemprotan ke dalam akar ketika kita memberikan pupuk. Nah, ini sudah selesai. Sekarang semua tanaman anggrek bulan atau Phalaenopsis sudah dimasukkan ke dalam pot-pot yang baru seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan air dicampur
dicampur dengan vitamin B1. Nah, ini kita lakukan 2 hari sekali sampai anggrek tumbuh dengan kuat, kurang lebih selama 2 atau 3 bulan, dan itu harus dilakukan 2 hari sekali atau paling tidak seminggu 3 kali. Setelah anggrek nanti tumbuh dengan subur, kita bisa semprotkan dengan pertumbuhan bunganya. Jadi pada saat tanaman baru dipindahkan ke dalam pot yang baru, jangan disemprotkan pupuk bunga pada tanaman-tanaman yang baru itu. Nah, selanjutnya kita lakukan penyemprotannya seperti ini, seperti biasa, dari mulai daun sampai ke akar-akarnya. Dan ini harus ya sampai ke dalam-dalamnya, karena seringkali kita hanya menyiram ke permukaannya saja. Padahal yang penting sampai juga ke dalam akar-akarnya, karena pertumbuhan juga diproses di dalam akar seperti ini. Demikian teman-teman sekalian, selanjutnya teman-teman bisa mencoba untuk melakukan hal yang sama, atau teman-teman juga punya pengalaman dengan modifikasi yang lain, silahkan saja dilakukan. Prinsipnya anggrek-anggrek yang dipindahkan dari pot yang lama ke dalam pot yang baru tetap bisa tumbuh dengan baik. Jangan lupa share dan subscribe channel YouTube Omah Bunga. Terima kasih sudah menyaksikan.